Dan nanti kita nggak lama juga akan adakan di bottlenecking di private sector. Kan udah di Pak Menko Perekonomian sudah bilang kan kita akan membentuk program tim akselerasi tim akselerasi pembangunan program-program pembangunan nasional kan. Di situ selain saya dorong-dorong belanja masyarakat, belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Jadi mesin fiskal, mesin swasta yang didukung oleh moneter ya, itu akan dihidupkan dua-duanya. Ya nggak besok, tapi dalam waktu berapa minggu pasti akan mulai kelihatan. Pak, terkait perpajakan Pak, mungkin Pak, kemarin kan sudah sempat ada regulasi terkait penunjukan Dinafas untuk mengukur pajak itu Pak. Tapi sama Kemenkyu belum dieksekusi gitu Pak. Itu rencananya Kemenkyu mau eksekusi kapan Pak? Nah ini udah kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya udah bisa diambil, beberapa diambil ya. Jadi sistemnya udah siap. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan, iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Ya gitu, jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Lu rajin amat lu, yang lain dah. Yang lain, lu udah berapa tahun yang lain? Nih. Penerimaan pajak dari wajib pajak orang kaya yang selama ini bayar tarif setiap 35%. Itu belum kita diskusikan. Jadi begini, kita pastikan aja mereka comply ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu aja. Jadi kita nggak naikin tarif dan lain enggak. Tapi kan kita fair treatment. Oh udah siap ya, bentar lagi. Wah sebentar lagi. Oh jauh ya. Jadi kita pastikan mereka bayar dengan sesuai dengan peraturan. Dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke kami saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu, sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Terakhir ya, satu lagi terakhir ya. Saya mesti berangkat katanya rupanya. Ini nih. Anda tahunya berapa? Oke, bukunya nanti diupload lagi. Lu takut diprotes lu? Oh, lu ada angka yang sembunyiin. Keluarin lagi di upload di ini biar mereka bisa ini. Utangnya 37. Rasio utang ke PDB 39%. Di websitenya Pak Min. Enggak. 3% PDB. Nanti kita upload lagi deh, biar clear. Biar Anda bisa marah-marahin saya kalau utangnya gedean. Nanti saya marahin dia. Tapi enggak, itu emang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan. Cuman gini, kemarin ada yang tanyakan waktu di DPR, akan utang lagi apa enggak. Saya ingatkan waktu itu ada masukan dari DPR, Partai Demokrat kalau nggak salah, harap kelola fiskal countercyclical. Artinya apa? Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang. Saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang, ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk ke sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung.
Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya. Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal, pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, ininya, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kalau luar Kementerian Keuangan pun bisa karena tim tadi membawai berapa? 26 kementerian. Tadinya 18. Kok 18? 18 kan jumlahnya 9. 26 dong. 26 cuma 8. Oh betul juga. Ya udah 26. Kira-kira begitu. Tapi itu akan jalan dalam waktu singkat. Saya pikir sedang disiapkan kepresnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ke istana. Kritik apa katanya? Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naik gak? Gaji naikin sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Tapi saya tahu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Oke, kalau udah, makasih semuanya ya. Saya mesti pergi ke BGN ya. Makasih ya. Kita udah mulai rame, Pak. Pak kan belajar